Di ruang pendingin Sachsenring, Ai Ogura menoleh ke Mark Marquez dan melempar satu kalimat sambil tersenyum lebar. Kamu sebenarnya masih bisa lebih cepat, kan? Celetukan yang terekam kamera di ruang pendingin itu dilontarkan seorang pendatang Jepang kepada sang juara dunia yang baru saja mengalahkannya dengan jarak nyaris 2 detik. Sekilas hanya basa-basi sopan. Namun di balik senyum itu, peta hierarki MotoGP musim ini sedang diam-diam bergeser dan taruhannya tidak kurang dari gelar juara 2026. Kenapa sebuah candaan di ruang pendingin layak dibedah sedalam ini? Jawabannya tidak ada di garis finish Sachsenring, melainkan di papan klasemen yang jarang ikut disorot saat selebrasi. Sebab yang melempar godaan itu bukan pendatang yang sedang mencari perhatian. Dia pembalap yang sepanjang paruh pertama musim ini pelan-pelan menggeser peta kekuatan. Dan Marquez tahu persis soal itu. Yang membuatnya terasa berbeda, tekanan ini datang bukan dari sesama veteran, melainkan dari nama yang belum lama berselang, masih berkutat di kelas yang lebih rendah. Untuk mengerti kenapa satu kalimat bisa sebegitu berbobot, cerita harus dimulai dari apa yang sebenarnya terjadi di lintasan Jerman. Mula-mula, hasil balapannya. Di Sachsenring, Marc Marquez tampil nyaris tanpa celah. Dia start dari pole position, memimpin sejak lampu padam, dan tidak pernah menyerahkan posisi terdepan sampai bendera kotak-kotak. 30 lap penuh di barisan pertama. Kemenangan ini bahkan menjadi yang ke-10 untuk Marquez di Sachsenring, menyamai rekor kemenangan terbanyak di kelas utama pada satu sirkuit yang selama ini dipegang legenda Giacomo Agostini. Di atas kertas, ini pesan dominasi dari seorang juara dunia yang sedang membangun momentum, tetapi angka kemenangan tidak pernah menceritakan seluruh isi cerita. Untuk mengerti kenapa Ogura pantas menggoda, cara dia sampai ke posisi kedua itu sendiri layak dicermati. Sehari sebelumnya, di sprint Sabtu, pembalap Trackhouse Aprilia itu sempat berkutat dengan masalah pada ban depan dan hanya finish di posisi keempat. Alih-alih menyebutnya sial, Ogura justru menganggap dirinya beruntung persoalan itu muncul lebih dulu di sprint, bukan di balapan utama, sebab tim langsung menguraikannya di sesi warm up. Perbaikan itu terbayar lunas pada hari Minggu, ketika dia melewati rekan setimnya, Raul Fernandez, dengan bersih 6 lap jelang finish, lalu kabur menjauh ke posisi kedua. Dan menariknya, Ogura sendiri sama sekali tidak jemawa soal hasil itu. Saya tidak punya apa-apa untuk melawan Mark, tapi finish kedua di belakang Mark di sini tetap hasil yang bagus, ujar Ogura seperti dikutip dari Crash. Kalimat itu terdengar rendah hati, nyaris seperti pengakuan bahwa hari itu memang milik sang juara. Namun justru di titik inilah cerita mulai berbelok, sebab kamera podium tidak menunjukkan satu hal yang paling penting. Ternyata, meski kalah balapan dengan jarak nyaris 2 detik di papan klasemen, justru Ogura yang duduk di atas Marquez. Selepas Sachsenring, Jorge Martin memimpin dengan 208 poin, Ogura membuntuti di posisi kedua dengan 194 poin. Sementara Marquez baru menyusul di posisi ketiga dengan 190 poin. Artinya, pembalap yang barusan menyindir bahwa sang juara sebenarnya masih bisa lebih cepat, itu memang sedang berbicara dari kursi yang lebih tinggi di klasemen. Sindiran tadi bukan basa-basi, dan itu pun baru permulaan. Disinilah pertanyaan besarnya bergeser. Persoalannya bukan lagi apakah Marquez lebih cepat daripada Ogura dalam satu lap tunggal, sebab di Sachsenring jawabannya jelas iya. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah apakah hierarki lama yang menempatkan sang juara dunia otomatis di atas para pendatang masih benar-benar berlaku musim ini. Sulit membaca papan klasemen itu sebagai apapun selain jawaban yang mulai condong ke satu arah. Seorang pembalap tim satelit yang menahan juara dunia tetap di bawahnya selama setengah musim, bukan pemandangan yang biasa disaksikan paddock. Selisih Ogura dan Marquez cuma 4 poin, tetapi arah panahnya yang membuat gerah kubu sang juara dunia. Dan ini justru lapisan yang paling sering luput dari perbincangan. Kalau hasil Sachsenring belum cukup meyakinkan, kita mundur 2 pekan ke belakang, ke Assen. Menariknya,
Sepekan sebelum akhir pekan Belanda, tepatnya setelah nyaris ditangkap Ogura yang cuma tertinggal kurang dari setengah detik di Grand Prix Ceko, Marquez sudah melempar sinyal yang jarang sekali keluar dari seorang juara. Di depan kamera, sang juara dunia terang-terangan mengaku dirinya takut pada Ogura. Ketika seorang Marc Marquez memakai kata takut untuk menggambarkan seorang pendatang, seluruh paddock berhenti dan mendengarkan. Dan sepekan kemudian di lintasan Assen, kekhawatiran itu berubah menjadi kenyataan. Di sirkuit Assen, Ogura tidak sekadar menekan Marquez, dia menang. Dan itu bukan kemenangan tipis hasil keberuntungan, melainkan hasil kerja yang bersih dari barisan depan. Itu kemenangan pertamanya di kelas utama, sekaligus kemenangan pertama seorang pembalap Jepang di kasta tertinggi sejak Makoto Tamada pada 2004, 22 tahun sebelumnya. Sementara di balapan yang sama, sang juara dunia tidak pernah masuk pertarungan depan dan hanya finish di posisi ketujuh. Itu pun setelah menyebut balapannya sebagai mode hemat sambil menahan kondisi fisik yang belum pulih. Satu pekan, dua dunia yang benar-benar berbeda. Cerita dari balik layar pedok seperti inilah yang akan terus dibongkar di sini. Jadi subscribe ke JP Insider ID agar tidak satu lapisan pun terlewat. Dan lapisan berikutnya justru datang dari mulut Ogura sendiri. Sebab godaan di Sachsenring tadi ternyata bukan yang pertama kali. Sepekan sebelum menang di Assen, tepatnya setelah finish kedua di belakang Marquez di Grand Prix Ceko di Brno, Ogura sudah lebih dulu berkelakar soal sang juara dunia. Mengaku sempat berpikir, "Mark, biarkan yang satu ini jadi milikku. Kamu sudah punya begitu banyak." Nadanya santai, isinya berani. Hanya dalam rentang beberapa pekan, seorang pendatang berulang kali menggoda salah satu juara paling dominan dalam sejarah. Dan tidak satupun godaan itu terdengar seperti gertakan kosong. Kalau ditarik menjadi satu garis, polanya konsisten, dan justru konsistensi itulah yang membuat gerah kubu sang juara dunia. Di Assen, Ogura menang sementara Marquez terpuruk ke posisi ketujuh. Di Sachsenring, Marquez menang telak, tetapi Ogura tetap merebut poin terbanyak kedua dan mempertahankan kursinya di atas sang juara dunia. Bahkan ketika kalah pun, pendatang Jepang ini nyaris tidak kehilangan tanah. Soal keyakinan diri, Ogura sama sekali tidak menyembunyikannya. "Saya bisa menilai paruh pertama musim saya sangat tinggi." Maksudnya, 10 dari 10, ujarnya menjelang jeda musim panas. Bahkan ketika ditanya blak-blakan apakah dirinya benar-benar berpeluang merebut gelar musim ini, Ogura tidak lagi merendah dan mengakui peluang itu memang terbuka. Kepercayaan diri sebesar itu tidak lahir dari seorang pelengkap. Ada satu lapisan lagi yang membuat tekanan ini terasa makin nyata, dan itu bukan cuma soal Ogura seorang. Dua pembalap yang kini bertengger di atas Marquez sama-sama menunggangi Aprilia. Jorge Martin, sang pemuncak klasemen, memperkuat tim pabrikan Aprilia, sementara Ogura datang dari barisan satelit Trackhouse. Bahkan di Sachsenring, rekan setim Ogura, Raul Fernandez, melengkapi podium di posisi ketiga, membuat Trackhouse mengunci 2 dari 3 tempat di mimbar juara. Di Assen 2 pekan sebelumnya, duet satelit itu malah finish 1 dan 2. Artinya, seorang juara dunia di atas motor Ducati justru sedang dikepung barisan Aprilia menjelang paruh musim. Ogura kini cuma tertinggal 14 poin dari Martin di puncak, sementara 5 pembalap teratas berdesakan dalam rentang 24 poin saja. Perburuan gelar 2026 ini jelas belum menemukan bentuk finalnya. Maka godaan Ogura di ruang pendingin Sachsenring itu sebaiknya tidak dibaca sebagai basa-basi sopan antara pendatang dan legenda. Ketika pembalap yang duduk di atasmu dalam klasemen justru berkata bahwa kamu sebenarnya masih bisa lebih cepat, itu bukan sekadar candaan, itu penanda bahwa hierarki lama sedang digeser, dan yang menggesernya seorang pembalap yang jauh lebih muda. Jorge Martin boleh memimpin perburuan gelar musim ini. Namun, ancaman paling nyata bagi gengsi sang juara dunia justru datang dari kursi sebelah, dari seorang pendatang Jepang yang menekan sambil tersenyum. Dan Marc Marquez, lebih dari siapapun di pedok, tahu bahwa godaan itu sama sekali tidak main-main.